Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini dibuka dengan respon terhadap kebangkitan Lazarus dari kematian oleh Yesus. Beberapa saksi mata mujizat itu percaya kepadanya, tetapi yang lainnya tidak. Bahkan mereka pergi untuk menyiramkan bahan bakar ke dalam api bersama para musuh Kristus yang mencari alasan untuk mengutuknya. Di sini kita melihat misteri kebebasan manusia bekerja. Tindakan Allah yang nyata dalam hidup kita mengharuskan kita dalam arti tertentu untuk berpindah ke salah satu sisi kebenaran. Ke sisi kebenaran manakah kita tergerak ketika kita merasakan tindakan nyata Allah bekerja dalam hidup kita, dalam suara hati nurani kita, atau dalam hidup orang lain? Apakah hal itu membantu kita untuk semakin percaya kepada Kristus? Saudara-saudari terkasih, apakah ini semua tentang kekuasaan? Mengapa orang-orang Farisi begitu menentang pesan dan tindakan Yesus? Salah satu cara untuk melihat masalah ini adalah dengan melihatnya sebagai konsekuensi alamiah dari kecenderungan manusia untuk mengontrol, bahkan mengontrol hal-hal yang bersifat rohani. Para pemimpin agama pada masa Kristus tidak diragukan lagi melihat diri mereka sebagai penjaga iman yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Tetapi tampaknya perlahan-lahan penjagaan itu menjadi kontrol. Para penguasa menjadi kurang tertarik dengan legitimasi identitas, pesan dan misi Yesus, dan lebih tertarik untuk mempertahankan tatanan agama dan politik yang sudah mapan. Namun perlawanan mereka pun dimasukkan ke dalam rencana Allah. Penolakan mereka membuat Yesus mati untuk bangsa itu. Dan bukan hanya untuk bangsa itu, tapi juga untuk mengumpulkan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Seberapa banyak kita mencoba untuk mengendalikan tindakan Allah dalam hidup kita? Saudara-saudari,
kita hanya dapat membayangkan pikiran dan perasaan Kristus ketika peristiwa-peristiwa yang mengarah pada penderitaan dan kematiannya mulai terungkap, seperti yang ia ketahui akan terjadi. Alih-alih menentang rencana Bapa, kita melihat Kristus tenang dan tentram ketika ketegangan semakin meningkat. Kita melihat keteguhan hati dan keputusannya meningkat. Dia sepenuhnya berkomitmen pada kehendak Bapa. Yesus mengajarkan kita hikmat untuk melepaskan keadaan yang sepenuhnya berada dalam lingkup Bapa. Dia mengajarkan kita untuk menerima kehendak ilahi dengan penuh kepercayaan dan ketenangan, tidak peduli betapa sulitnya hal itu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.